bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aulia Izzatunisa dari Prodi Teknik Komputer semester 1. Tujuan saya membuat video kali ini yaitu tidak lain untuk melengkapi tugas yang diberikan oleh dosen pengampu, yaitu dosen Fauzi Eskom MM, yaitu membuat video tentang pengenalan software komputer. Langsung saja pada isi materinya. Yang pertama-tama ada definisi software. Definisi software adalah sekumpulan instruksi dan program yang mengendalikan dan mengelola suatu perangkat keras atau yang disebut dengan hardware komputer. Tugas-tugasnya untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Tanpa software, perangkat keras tidak dapat berfungsi. Software juga sering disebut dengan perangkat lunak. Yang kedua ada kategori software. Kategori software ini dibagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama, software sistem, dan yang kedua, software aplikasi. Software sistem ini mengelola perangkat keras komputer dan menyediakan lingkungan untuk menjalankan software lain. Contohnya yaitu sistem operasi, driver, dan utility. Sistem operasi ini mengelola sumber daya hardware dan software lain, contohnya Windows dan Linux. Yang kedua ada driver. Driver ini adalah software yang memungkinkan sistem operasi berkomunikasi dengan perangkat keras seperti printer, keyboard, dan monitor. Yang ketiga ada utility. Utility ini adalah software yang membantu dalam pemeliharaan dan pengelolaan sistem komputer. Contohnya ada antivirus, disk cleanup, dan lain-lain. Yang terakhir ada software aplikasi. Software aplikasi ini digunakan oleh pengguna untuk menjalankan tugas tertentu, misalnya pengelola kata, Microsoft Word, Google Document. Dan yang kedua browser. Browser yaitu Google Chrome. Setelah itu ada juga software multimedia, contohnya Adobe Photoshop VLC Media Player. Dan yang terakhir ada software komunikasi yaitu Zoom, WhatsApp, dan Microsoft Teams. Yang ketiga ada cara kerja software. Software ini bekerja dengan cara memberikan instruksi kepada perangkat keras melalui WhatsApp pemrograman. Setiap software dikembangkan dengan kode-kode yang ditulis oleh pemrogramer, kemudian diterjemahkan dalam bahasa mesin yang dimengerti oleh komputer. Yang keempat, ada jenis-jenis lisensi software. Jenis-jenis lisensi software ini terbagi menjadi tiga, yaitu software berbayar, software gratis, dan ada software open source. Software berbayar ini memerlukan pembelian untuk digunakan, contohnya Microsoft Office dan Adobe Photoshop. Yang kedua ada software gratis. Software gratis ini dapat digunakan tanpa biaya, namun hak cipta tetap dimiliki oleh pembuat software, misalnya VLC Media Player. Yang ketiga ada software open source. Kode sumber ini tersedia untuk diubah dan didistribusikan oleh siapa saja, contohnya Linux dan GIMP. Yang kelima, ada instalasi dan pengelolaan software. Software biasanya harus diinstal di komputer sebelum digunakan.
Instalasi ini melibatkan penyalinan file dan media penyimpanan seperti CD, flash drive, atau internet ke hard disk komputer setelah diinstal. Software dapat dijalankan, diatur, atau dihapus sesuai dengan kebutuhan. Keenam, ada contoh software berdasarkan fungsinya. Yang pertama, software produktivitas. Software produktivitas ini membantu dalam membuat dokumen, presentasi, contohnya Microsoft Office dan Google Drive. Yang kedua, ada software desain gratis. Software desain gratis ini membantu dalam pembuatan dan manipulasi gambar atau desain, contohnya Adobe atau Illustrator. Yang ketiga, ada software game. Software game ini digunakan untuk hiburan dan bermain game, contohnya Fortnite. Yang terakhir, ada software pemrogramer. Sistem pemrograman ini membantu pengembangan menulis dan mengkaji kode-kode, contohnya Visual Studio Code, Pycraft. Yang ketujuh, ada pengembangan software. Pengembangan software ini dikembangkan oleh pemrogramer melalui proses yang dikenal sebagai Software Development Life Cycle atau SDLC, yang meliputi analisis kebutuhan, desain sistem, pengembangan atau pengkodean, pengujian, implementasi, dan yang terakhir ada pemeliharaan dan update. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi pengenalan software komputer ini yaitu, seperti yang kita ketahui, software adalah bagian penting dari komputer yang memungkinkan perangkat keras berfungsi dan digunakan sesuai dengan kebutuhan manusia. Ada berbagai jenis software, mulai dari software sistem yang mengelola komputer hingga software aplikasi yang membantu pengguna menyelesaikan berbagai tugas. Memahami cara kerja software aplikasi yang membantu pengguna menyelesaikan berbagai tugas. Yang terakhir, memahami cara kerja software dan jenis-jenis. Sekian dari video yang dapat saya buat ini. Warna lebihnya saya mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang dimengerti. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.